Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang ruang lingkup kajian nilai luhur. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Yang pertama itu ada tradisi. Jadi menurut Khasanah Bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya yang turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi adalah warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan, dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma, pola kelakuan, dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. Jadi secara terminologi, perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan. Jadi, tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam 3 wujud. Yang pertama itu ada ideas. Ideas merupakan wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Yang kedua ada activities, yaitu wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga ada artifak. Artifak yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Kemudian selanjutnya ada fungsi tradisi. Yang pertama, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma dan nilai-nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi juga menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang kedua yaitu memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. Semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Yang ketiga, yaitu menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utamanya. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa. Yang keempat, yaitu membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis. Selanjutnya ada budaya. Budaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya artinya pikiran, akal budi, hasil adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi.
Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, dan bangunan, serta karya seni. Sebagaimana juga budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu bisa dipelajari. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi budaya. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggotanya, seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri, tidak selalu baik baginya. Selain itu, manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik di bidang spiritual maupun material. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut di atas untuk sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan. Oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Kemudian ada unsur-unsur budaya atau kebudayaan. Yang pertama yaitu unsur material atau kebendaan, yang merupakan wujud kebudayaan yang berupa benda-benda konkret sebagai hasil karya manusia seperti candi dan benda-benda hasil teknologi manusia. Yang kedua yaitu unsur non-material atau rohania, yaitu wujud kebudayaan yang tidak berupa benda-benda konkret yang merupakan hasil cipta dan rasa manusia. Kemudian kearifan lokal. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut harus menyerap bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Identitas dan kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai. Kearifan lokal adalah salah satu sarana dalam mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak baik. Kemudian pengertian kearifan lokal menurut para ahli yang pertama yaitu Rahyono 2009. Menurut Rahyono, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Yang kedua yaitu menurut Aprianto 2008. Jadi arti kearifan lokal menurut Aprianto yaitu berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka. Pedoman ini bisa tergolong dalam jenis kaidah sosial, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Yang ketiga yaitu menurut Paulo Freire 1970. Menurutnya, pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu konkret dengan apa yang mereka hadapi. Dalam era globalisasi saat ini, kearifan lokal sangat diperlukan, bukan saja untuk objek promosi dan sebagainya, tetapi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh hukum formal kita. Kearifan lokal juga bisa menyelesaikan konflik yang bertema keagamaan.
Biasanya para pihak yang bertikai mempunyai agama, aliran dan mazhab yang berbeda tetapi memiliki budaya luhur yang sama. Budaya luhur inilah yang berpotensi menjembatani para pihak yang bertikai. Budaya luhur yang merupakan istilah lain dari kearifan lokal ini dapat mencairkan kembali hubungan yang renggang satu sama lain. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.